Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan Kronika, bertemu lagi bersama saya Eva Khofifah untuk kali ini bincang-bincang kita terkait dengan kesehatan jiwa. Nah, di sini sudah hadir narasumber kita, ada Kak Yuni Hendarmini ya. Saya biasa memanggil beliau Kak Yuni. Beliau adalah koordinator program dari Pulih Aceh. Ya, Assalamualaikum Kak Yuni. Waalaikumsalam Kak Eva. Apa kabar Kak? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah Ketemu lagi luar kita biasa ya. Iya. Jadi rekan Kronika, ini tema yang sangat menarik ya, bahwa beberapa bulan belakangan ini kita pernah mendengar ya kasus-kasus yang terkait dengan anak muda ya atau mahasiswi melakukan bunuh diri. Ini menjadi respon yang harus kita beri perhatian gitu ya di masyarakat kita, apa yang sebenarnya sedang terjadi gitu. Apakah ini karena situasi yang terus semakin sulit atau di dunia pendidikan ini menjadi masalah yang serius ya? Apakah juga tadi soal pemahaman diri ya, penerimaan diri atau kesehatan-kesehatan yang terkait dengan jiwa ini menarik untuk kita telusuri nih bersama dengan Kak Yuni yang memang sudah cukup punya banyak background ya terkait dengan tema ini. Kak Yuni, ini untuk awal ya, gimana sebenarnya pemahaman kesehatan jiwa, Kak? Oke, sebenarnya kita kalau kita membahas tentang kesehatan jiwa, bagaimana kita diri memahami apa sih itu kesehatan jiwa, apa sih itu kondisi mental gitu kan. Nah, jadi kalau kita melihat banyaknya kasus yang bermunculan tidak hanya di Aceh tapi juga mungkin di seluruh dunia, bahkan di data WHO sendiri tingkat bunuh diri itu bukan lagi per hari tapi sudah hitungan menit gitu kan. Nah, jadi kenapa ya mungkin salah satu yang saya diskusi juga dengan beberapa kalangan gitu kan, bahwa ya ini terkait dengan bagaimana kita memahami tentang kondisi mental diri, self awareness gitu kan, dan bagaimana begitu banyak paparan stimulus-stimulus yang dihadapi setiap hari, tidak hanya dari lingkungan tapi juga masalah-masalah pribadi dan juga dari internet. Itu banyak sekali ya stimulus yang dihadapi saat ini. Tidak hanya ini kita tidak bilang pada segmen usia tertentu tapi pada umumnya. Ya. Tapi ini di daerah kita Kak, kenapa beberapa kasus ini munculnya di anak-anak mahasiswa ya, maksudnya mahasiswi ya. Dia usianya ini kan masih terbilang usia muda ya. Jadi dewasa muda ya. Iya, ada apa ya Kak sebenarnya ini daya resilience anak-anak muda kita sekarang itu, apakah tadi yang Kak Yuni bilang ya? Daya lentingnya. Apa ya Kak? Banyak sekali informasi di internet ya yang didapat gitu. Terus entah menjadi inspirasi kah atau menjadi menjadi tekanan gitu ya bagi diri anak muda gitu, atau gimana ya? Ya, jadi ada beberapa hal juga yang terkait dengan ini. Kita bicara dengan kasus bunuh diri yang spesifik mungkin di Aceh, di kalangan mahasiswi. Nah, kalau saya tidak salah, kasusnya ini juga tidak hanya di mahasiswi tapi juga mereka ini adalah anak rantau gitu. Nah, kalau kita kebetulan saya juga tidak punya data terkait dengan penyebab dari masing-masing kasus ya. Tapi kalau kita bicara dengan usia muda, anak rantau, dia mahasiswi gitu kan, faktor banyak sekali ya gitu. Faktor yang paling umum biasanya ekonomi. Terus bisa jadi beban dari akademis gitu. Apakah misalnya mata kuliah atau jurusan yang dipilih memang sudah sesuai atau justru tidak. Ketiga mungkin karena misalnya anak rantau tidak ada support system, supporting systemnya tidak ada. Jadi ketika ada masalah dia tidak tahu harus mengaduk kemana gitu kan. Jadi ya banyak faktor-faktor lain ya. Kalau kita mau ngomong secara netral ya banyak sekali penyebab. Bisa jadi misalnya ada peer bullying, kita tidak tahu. Bisa jadi ada faktor-faktor eksternal lain, misalnya ada
mengalami diskriminatif juga di kampus atau di mana gitu kan. Ya kalau ngomong faktor ekonomi juga banyak sekali ya, bisa jadi ada pinjol atau ya hal-hal lain. Ada lagi istilah porn revenge, itu juga pernah dibahas waktu itu di salah satu forum mahasiswa juga gitu. Jadi banyak faktor ya, banyak penyebab jadi sebenarnya. Nah ini menanggapinya gimana ya Kak tadi, terutama misalnya kayak peer bullying ini ya, ini juga menjadi apa ya, kasus yang angkanya juga terus meningkat ya. Iya, betul. Di kalangan mahasiswa atau mahasiswi gitu, atau di kalangan anak-anak muda generasi Gen Z ini ya. Nah, itu Gen Z alpha lagi, ada alpha lagi kan, ya. luar biasa gitu terkait bullying ini ya kan. Maksudnya apakah memang itu yang bisa menjadi apa ya Kak, rankingnya lah gitu ya, selain tadi faktor ekonomi gitu. Ya, sebenarnya masalah kesehatan mental ini kita sudah tidak bisa menafikan ya, maksudnya menganggap remeh, bahwa karena kesehatan mental ini akan apa ya, dampaknya itu banyak. Ya. Tidak hanya ke diri sendiri, tapi juga ke produktivitas, hubungan dengan apa keluarga dan lain-lain gitu kan. Nah, jadi memang kalau ya mungkin sebenarnya ini klise ya, tapi saya selalu mengingatkan bahwa faktor terpenting adalah kenali diri sendiri dulu. Gitu. Kita tahu, kita kenal diri sendiri. Apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, kekuatan kita di mana, kelemahan kita di mana. Itu. Jadi fokus ke diri sendiri dulu, karena kalau tidak mengenali diri sendiri, dengan segitu banyak stimulus-stimulus yang didapat dari luar, dari internet, akhirnya akan bingung gitu. Jadi kan ada istilah bahwa Gen Z ini adalah generasi bingung. Nah, kemudian setelah mengenal itu, kita bisa menentukan boundaries atau menetapkan batasan diri. Mana yang bisa masuk, mana yang tidak. Kemudian menciptakan filter. Gitu. Memang ini tidak mudah ya, tidak mudah. Jadi saya tidak membawa ini ke sisi agama, tapi memang lebih ke fokus terhadap diri sendiri gitu. Jadi karena gini, ketika misalnya tidak ada supporting system atau ada masalah dengan trust issue, tidak ada teman untuk curhat, tempat untuk curhat. Nah, kita tidak ada lagi nanti misalnya gangguan-gangguan mental yang sudah lebih ke psikis. Jadi misalnya ada gangguan, misalnya kan ada ini sekarang nih, bipolar lah, schizofrenik lah, ADHD dan lain sebagainya. Itu yang banyak informasi didapat di internet, di sosial media. Kebenarannya kan belum tentu, karena itu kan harus dilakukan diagnosa oleh ahli. Nah, bila memang sudah sangat terganggu, terutama dalam hubungan dengan orang lain atau misalnya dalam kegiatan sehari-hari, ya harus berani untuk meminta bantuan. Gitu. Sebenarnya kalau bantuan bisa melalui BPJS kan menanggung itu. Gitu. Jadi ya itu, ya sekarang yang mendiagnosa harus diri sendiri dulu nih. Saya butuh bantuan atau enggak. Dan karena kadang gejala-gejala kesehatan gangguan mental itu tidak hanya terlihat dari perilaku, tapi juga sudah kegangguan fisik, sulit tidur, asam lambung dan lain-lain gitu. Betul. Jadi memang luas sekali nanti sebenarnya. Nah ini Kak, apa ya, kesulitannya kan adalah tadi ya, mengenali diri sendiri itu kan kadang-kadang apa ya Kak ya, susah ya. Kita itu mengenali diri sendiri itu kadang-kadang kalau disuruh sebutkan, banyak sekali yang disebutkan adalah kelemahan kita, ya kan? Kalau tadi kan Kak Yuni mengatakan bahwa penting mengenali itu di mana kekuatan kita, kelemahan kita. Tapi kita selalu berangkat dari hal yang negatif ya. Maksudnya itu baik nggak sih Kak? Maksudnya kita menyampaikan kelemahan kita gitu ya. Kadang-kadang kan orang menjadi jelek ya kesannya kalau menyampaikan kelemahan. Padahal kan itu juga seperti mengeluarkan ya. Mengeluarkan apa yang menjadi tekanan di dalam, itu kan harus dikeluarkan kan gitu. Misalnya saya orang yang sangat pemalu, orang yang sangat baik sekali dengan orang, kan di lain sisi orang melihat itu sebenarnya negatif atau positif ya gitu. Kita selalu memulai dengan hal yang negatif gitu Kak. Kadang-kadang sulit mengenali kekuatan kita. Nah itu gimana ya Kak Yuni? Oke, sebenarnya
Itu EPS self assessment itu memang tidak mudah gitu. Oke, Bisa minta atau bertanya pada orang terdekat. Oke. Apakah itu orang tua, keluarga, atau teman terdekat gitu kan, yang bisa dipercaya. Tapi ini memang tidak ditelan bulat-bulat gitu, karena apapun yang diceritakan itu kan bisa jadi nanti jadi bumerang Iya, gitu. iya. Nah, memang tidak selalu sih bahwa akan apa ya efek yang muncul itu adalah mendiagnosa lebih ke yang negatif. Ada justru mungkin dia terlalu pede. Iya, iya, itu juga nggak Iya, baik ya, Kak. iya, jadi Terlalu dia, pede juga dia nggak hanya bagus melihat ya. bahwa dirinya positif, bahwa dirinya bagus-bagus aja gitu kan. Iya. Tapi ketika akhirnya nanti dapat komen yang negatif, dia tidak terima. Ah, Oh enggak, oke, saya oke. tidak seperti itu. Jadi Iya, memang perlu keterbukaan pikiran dan oke. hati juga untuk itu. Ya sebenarnya memang apa ya? Yang memang paling baik itu ya mendiagnosa melakukan self analyzing itu ya diri sendiri, karena kita yang harusnya lebih kenal diri kita Betul, gitu betul, kan. betul. Ya bisa sebenarnya kan banyak juga sih dari internet juga banyak ininya. Oke. Jadi misalnya ya dimulai dari yang paling mudah adalah apa sih yang saya suka, yang saya tidak Oke, suka gitu. oke. Terus saya bisanya apa, potensi saya di mana. Yang saya tidak bisa adalah apa gitu. Jadi ya memang dibikin dalam bentuk yang lebih sistematis gitu kan. Nah, terus kalau misalnya dalam hal apa ya? Hubungan dengan pekerjaan atau apa, mana yang saya bisa, maksudnya yang saya bisa toleransi, mana yang tidak gitu. Ya. Jadi memang hal-hal sebenarnya harus didetilkan. Jadi sebenarnya salah satu yang bisa membantu adalah membuat catatan atau jurnal, Catatannya tadi ya. jurnal harian seperti Oke, itu. oke. Banyak hal sih sebenarnya. Ya, ya. Nah ini balik lagi tadi Kak ke mahasiswi yang ternyata banyak menjadi apa ya, yang melakukan ya, banyak yang melakukan bunuh diri ini. Jadi untuk di dunia pendidikan kita ini gimana ya, terutama di kampus misalnya ya, karena yang memang ditemui kan kasus yang di daerah kita ini kan kebetulan sedang kuliah ya statusnya. Apa Kak yang paling sederhana yang bisa dilakukan? Kalau tadi kan di diri sendiri tadi kan membuat jurnal gitu misalnya ya, tapi kalau di kalangan komunitas kampus gitu atau di mahasiswi yang sedang kuliah itu bagaimana ya menjadi masif gitu agar ini tidak muncul lagi kasus berikutnya gitu. Ya, sebenarnya ada beberapa hal juga yang mungkin diperhatikan. Sebenarnya di beberapa kampus akhirnya karena ada kasus-kasus yang muncul, jadi mereka dibentuk ada duta dari mahasiswa Oke. sendiri, Ya. yang dipilihnya biasanya per tahun, ada satgas gitu kan. Nah, tapi keefektifannya seperti apa itu juga saya tidak paham ya, tidak terlalu tahu gitu. Dan apa ya? Sebenarnya yang penting itu adalah sosialisasi ya dari ini. Dan bagaimana nah sebenarnya apa ya? Konseling sebaya itu juga. Nah, ada beberapa hal juga sekarang ini kan ada yang namanya konseling online. Oke. Jadi kalau ada yang tahu aplikasi Halo Dokter, nah itu kan untuk kesehatan fisik. Nah yang mental juga ada gitu kan. Apa tuh Kak? Misalnya kayak lembaga pulih, tapi yang di Jakarta kami ya? punya konseling online. Itu jadi kan identitasnya sangat sangat dirahasiakan gitu. Atau ya itu tadi ya seperti saya bilang, misalnya BPJS bisa mengakses. Kalau ini biasanya kalau di sini kalau nggak salah saya ke psikiater ya gitu. Bahkan ke rujukan ke rumah sakit jiwa ada. Jadi mungkin ya itu harus dipahami bahwa kesehatan mental itu ada kebutuhan kita, gitu. Jadi tidak dibayangkan bahwa kalau saya merasa ada gangguan, saya ini gila, atau kalau saya berkonsultasi ke psikolog atau ke psikiater, berarti saya ini gila gitu. Enggak itu harus dihilangkan gitu. Bahwa kalau di kota-kota besar kebutuhan terhadap apa ya? Punya psikolog pribadi, psikiater pribadi itu sudah ada gitu kan. Nah, jadi ketika stigma-stigma itu masih ada, mindset seperti itu masih sangat awam di masyarakat, ya akhirnya ketika ada seseorang yang merasa dia punya masalah gitu kan, dia nggak berani cerita. Nah itu hal-hal seperti itu. Jadi memang kalau ya mungkin di Aceh sendiri ya, menurut saya kita ngomong di segmennya di Aceh ini masih
sangat rendah gitu, awareness tentang itu gitu Oh, kan. oke. Padahal tadi banyak sekali apa ya Kak, layanan yang sudah bisa Iya, diakses ya. iya, Cuma karena tadi anggapan sosial kita itu masih ini aib ya, kalau kita depresi, kalau kita stres tuh kayaknya iya. buruk gitu ya. Itu kan harus kita ubah ya Kak ya cara Iya, cara betul, melihat itu betul. ya. Konseling teman sebaya atau Iya. ya maksudnya mencari seseorang yang bisa dipercaya untuk bercerita. Nah, Oke. tapi ya yang itu juga tidak mudah ya gitu Betul, kan betul. karena ada syarat-syarat tertentu sebenarnya yang harus Oh, dipenuhi oke, gitu. oke. Kalau memang tidak menemukan itu, ya bisa dilakukan secara online Oke. gitu. Atau ya itu tadi sebenarnya ada salah satu cara adalah menulis jurnal menulis gitu jurnal kan, tadi ya. gitu Oke, kan ya. oke. Atau ya mungkin yang paling ini, tapi biasanya dalam kasus tertentu ketika diarahkan untuk lebih tawakal, lebih berserah diri, betul, atau betul. lebih memperdalam ilmu agama, ada yang masuk, ada yang enggak. Tapi itu juga Oke. salah satu jalan sebenarnya. Iya, betul. Nah ini Kak yang tadi apa tuh namanya konseling online ya, ini menarik nih. Itu di mana aja tadi Kak? Yayasan Pulih ada, Halodoc ada gitu ya? Itu setiap hari kah atau maksudnya Kalau di Pulih bisa sendiri di- itu bisa diakses dan nanti dijadwalkan. Oh, gitu, oke. dijadwalkan. Oh, janjian dulu ya. Dijadwalkan Oke. nanti ininya kapan gitu kan. Ya, ya. Saya juga kurang tahu kalau sekarang mekanismenya seperti apa. Nah, kalau di Aceh setahu saya PKBI juga ada untuk konseling teman sebaya gitu kan. Mereka punya CMPP gitu kan. Jadi ada anak-anak muda yang memang diberikan bekal, diberikan materi pelatihan untuk mendampingi. Nah itu juga kalau nggak salah saya mereka melakukan sosialisasi juga ke sekolah-sekolah dari sekolah-sekolah ya? tingkat SMA kalau nggak salah, SMA, Oke. SMP Ya, ya. gitu. Jadi Oh belum ke kampus ya? Baru ya di gitu. tingkat sekolah ya? Kalau nggak salah mereka juga suka sosialisasi di Car Free Day. Oh iya, iya, betul. Tapi memang ada salah satu yang memang harus diperhatikan bahwa supporting system itu juga harus dibangun. betul, Jadi tentang awareness terhadap mental health itu dibangun dari keluarga. Oke. Gitu. Karena kemarin waktu saya ngasih pelatihan untuk CMPP ini juga ya anak-anak muda ini saya salut ya, mereka peduli dengan kesehatan mental, tidak hanya diri sendiri, karena mereka merasa bahwa saya tidak dapat nih gitu kan, saya mau bantu teman saya gitu. Betul. Nah, tapi kan menariknya gini, mereka aware nggak, mereka sadar tidak dengan itu gitu kan. Nah, apakah ini akan disupport atau tidak gitu. Jadi hal-hal seperti itu ya. Ya dan itu tadi stigma-stigma di masyarakat. Jadi memang edukasi terkait kesehatan mental ini harus lebih sering dilakukan. Ya. Dimulai dari mungkin dari kelas dari SD, SMP, SMA itu Betul. disesuaikan dengan Segmentasi kelas usia ya. kelas usianya gitu. Betul. Karena masalah sosial di Aceh ini banyak sekali. Iya, betul. Bullying juga banyak di SD ya, maksudnya di tingkat min, SD itu kan bahkan di luar Aceh kita dengar beritanya kan sampai meninggal ya kan, sampai dikeroyok oleh teman sebayanya. Itu kan ya maksudnya suatu situasi yang memang sangat miris ya. Maksudnya apa ya, bayangkan gitu usia anak menjadi pelaku dan bahkan korban gitu, sesama anak. Dan bullying itu kan kekerasan itu tidak hanya dalam bentuk fisik, dalam bentuk verbal, dalam bentuk perilaku yang non-verbal itu justru malah lebih menjatuhkan mental. Betul. Seringkali. Iya. Dan ini juga Kak Yuni, persoalan kita kan juga adalah kadang-kadang kita merasa bahwa pelakunya juga orang terdekat gitu ya. Makanya tadi supporting system itu juga bagaimana ya menguatkan itu ya. Karena banyak pelaku juga adalah orang terdekat. Itu gimana Kak Yuni? Maksudnya merespon itu gimana ya? Ya, itu berat ya. Iya kan? Itu berat. Berat Karena banget. memang secara statistik biasanya pelaku memang dari orang terdekat. Kadang maaf ya Kak, yang kasus bunuh diri ini kan mungkin dari kekerasan dalam pacaran ya kan, dengan pacarnya gitu loh. Kan kita nggak tahu tekanan apa yang dia hadapi. Kasusnya, maksudnya ngikutin nggak kasusnya, ternyata apa sih penyebabnya kan nggak ya, kita nggak dapat berita itu ya. Nggak dapat lanjutannya apa sih, maksudnya hasil penyelidikannya. Cuma saat itu kan kronologisnya katanya ketika si pasangannya ini datang sudah terikat di atas pintu kan gitu ya. Ya itu kan jadi masih ditemukan oleh asumsi pasangan ya. Jadi sebenarnya ya itu jadi kan lost generation ya. Jadi anak-anak yang kehilangan figur keluarga, figur orang tua gitu kan.
didewasakan oleh situasi. Jadi mereka bahkan mungkin apalagi misalnya gini, anak-anak yang datang ke Banda Aceh untuk Ya. kuliah, dia dari daerah gitu. Di sini mereka tidak punya supporting system. Di sini dia ngekos Iya, gitu kan. iya. Di kampus juga mungkin apa ya, setelah Covid. Jadi ini kan anak-anak yang mengalami masa Covid ketika Betul, betul. SMA atau Iya, SMP gitu, iya. terus kuliah. Akhirnya mereka lebih individualis gitu. Tidak ada ke apa ya? Sensitivitas terhadap masalah mental, tidak hanya diri sendiri tapi juga di terdekat Komunitasnya. ya, di Ya. komunitasnya gitu. Ya. Misalnya walaupun di satu kos tapi ya udah masing-masing Masing-masing aja aja gitu gitu kan, ya. heeh, Ya, gitu kan. Jadi betul. hal-hal seperti itu sepertinya sudah umum ya gitu kan. Nah, apalagi misalnya juga ternyata pengawasan dari orang tua juga sangat minim. Jadi orang tua menganggap anak ini sudah usia dewasa, dia sudah mampu untuk mandiri. Ya sudah gitu. Dan anak-anak merasa dia belum siap untuk itu. Jadi ketika ada masalah, apalagi misalnya dia ternyata menjalin hubungan dengan lawan jenis, akhirnya kebingungan gitu kan. Dia nggak tahu, ya udah akhirnya bunuh diri ini menjadi solusi, dianggap Iya, solusi terdekat ya gitu. Jadi apa ya istilahnya dibilang pendek pikiran atau apa? Ya sebenarnya ini ada yang salah lah gitu dari sistem masyarakat, dari pola asuh, banyak hal gitu. Jadi kita kalau mau nyalahkan siapa, salahkan diri sendiri karena ini Iya, semua betul. Iya. udah ini ya, udah satu sistem yang sudah kacau gitu. Oke. Tapi kan apa ya? Mungkin di ujung apa namanya podcast kita ini, Kak Yuni, apakah ada harapan gitu ya? Maksudnya kita tetap harus optimis tentunya kan, Iya, Kak Yuni. betul. Maksudnya dan kita berharap bahwa kasus ini jangan terjadi lagi ya. Maksudnya kalaupun terjadi dia jangan terlalu apa ya menyumbang secara angkanya itu terus menerus naik ya. Tapi kita juga sambil berupaya tentu ya tadi melakukan edukasi, sosialisasi gitu kan, dan tentu pola asuh tadi ya, merubah pola asuh. Nah, kira-kira dari Kak Yuni nih sebagai apa expertise di isu ini nih, di tema ini nih, ada ini nggak sih harapan yang bisa kita berikan kepada rekan kronika ini, apa ya, kayak seperti ada cahaya gitu loh, ada harapan kita, jangan sampai kita pesimis ya. Optimis gitu dengan situasi yang memang secara sosial memang kita sedang berat sekali kan Kak. Iya, betul. Itu. Kayaknya dihajar dari kanan kiri depan belakang Iya semua. kan gitu ya. Maksudnya ada diri yang terus bangkit ya. Iya. Maksudnya walaupun tadi generasi Gen Z ini tuh ada delay apa, tapi kita punya secercah sinar gitu ya Kak. Maksudnya mungkin Kak Yuni bisa memberikan closing statement-nya untuk itu. Ya, kalau dalam situasi seperti ini memang kita bingung ya, jadinya mau seperti apa menyiasatinya. Tapi ya, kalau dari saya pribadi ya kesehatan mental itu adalah kebutuhan. Tadi itu ya. Jadi sadari itu bahwa dan meminta tolong, meminta bantuan itu tidak salah sama sekali. Gitu. Bahwa kita ya itu tadi pesan saya adalah kenali dulu diri sendiri, keterbatasan diri kita di mana sih yang kita sanggup, mana yang tidak. Jangan memaksakan diri dan harus tahu batasan diri. Jadi ketika kita tahu batasan diri, kita bisa ngerem. Ketika ini saya sudah overload nih, saya tidak bisa nih situasi ini. Ya memang harus kita. Jadi jangan berharap pada orang lain. Itu sih. Jadi memang berat, tapi ya mau tidak mau ya dalam situasi seperti ini, karena kalau kita berharap pada orang lain, ya akhirnya apa, kecewa. Ketika tidak memenuhi harapan, kecewa. Ya itu tadi akhirnya menyalahkan. Jadi akhirnya semua faktornya dari eksternal gitu. Jadi coba fokus pada internal, pada diri sendiri dulu. Ya. Bahwa di internal itu kita punya potensi yang luar biasa ya Kak Yuni ya. Kita semua manusia punya potensi kok. Masing-masing kita juga punya keunikan yang luar punya biasa kekuatan, ya, punya kekuatan yang luar biasa. Mungkin saja tadi belum dikenali ya. Iya, betul. Ya, demikian Kak Yuni ya. Terima kasih Kak Eva, semoga membantu. Ya. Sangat bermanfaat sekali ini tadi informasi yang Kak Yuni sudah sampaikan ya, rekan kronika. Untuk selanjutnya nanti silakan lihat di YouTube Kronika ya, like, comment, and subscribe. Jadi ada banyak akses layanan yang sudah disediakan ya. Dan tadi penting bahwa poinnya adalah kesehatan mental itu adalah kebutuhan kita. Ya. Dan coba kita kenali diri kita sendiri, kekuatan kita ada di mana ya.
jangan melulu kita mengenali kelemahan ya Kak Yuni ya. Iya, Berangkatlah mencari dari potensi diri. mengenali kekuatan. Iya, betul. Ya, demikian rekan Kronika, terima kasih untuk bincang-bincang kita kali ini. Oke, Terima terima kasih kasih, Kak Yuni, Eva. mohon maaf kalau banyak kekurangan ini. Sama-sama. Dan sampai ketemu Sama-sama lagi belajar kita. rekan Kronika di sesi podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.